Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pendidikan terus berkembang mengikuti perubahan zaman, dari perubahan kurikulum hingga cara menyusun bahan ajar. Semuanya punya peran penting dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Di podcast ini, kami akan membahas mengenai teori dan pengembangan kurikulum, bahan ajar, serta sumber belajar yang mendukung proses pembelajaran peserta didik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizka Dumlani sebagai host pada podcast kali ini. Namun saya tidak sendiri, ditemani oleh narasumber kita pada podcast kali ini. Sebelumnya perkenalan dulu, Kak. Perkenalkan, saya Fitri Ramadhani dengan NIM 2405243 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Universitas Negeri Padang. Baiklah, tanpa menunda waktu, kita masuk ke pembahasan podcast kali ini. Bagaimana kesinambungan dari perubahan kurikulum KBK, KTSP, kurikulum 2013 hingga kurikulum Merdeka dalam mempengaruhi peran guru dan kualitas pembelajaran di sekolah? Nah, jadi perubahan kurikulum dari KBK, KTSP, kurikulum 2013 hingga kurikulum Merdeka menunjukkan adanya kesinambungan arah kebijakan pendidikan di Indonesia ini, yang dimana berfokus kepada siswa dan juga berdasarkan kepada kompetensi. Dalam setiap perubahannya, peran guru semakin berkembang, tidak hanya sebagai penyampaian materi saja, tetapi juga sebagai fasilitator di dalam kelas. Nah, pada kurikulum KBK ini itu berfokus kepada kompetensi saja, tetapi belum sepenuhnya memberikan otonomi sekolah. Sedangkan kepada KTSP itu sudah sepenuhnya memberikan kepada otonomi sekolah. Sedangkan pada kurikulum 2013 itu guru menerapkan pendekatan saintifik dan juga penilaian autentik, yang dimana itu penyempurnaan dari KBK dan juga KTSP. Sedangkan pada kurikulum Merdeka itu guru telah menerapkannya secara fleksibel, yang dimana itu berdasarkan kepada siswa dan juga menerapkan pengembangan ini dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Kesinambungan ini berdampak positif terhadap kualitas pembelajaran karena mendorong siswa itu supaya kreatif, inovatif. Apa perbedaan karakteristik utama dari kurikulum KBK, KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka? Serta bagaimana karakteristik itu dapat mempengaruhi proses pembelajaran di sekolah? Nah, jadi karakteristik antara kurikulum KBK, KTSP, kurikulum 2013 hingga kurikulum Merdeka itu menunjukkan adanya perkembangan kurikulum di Indonesia, yang dimana pada KTSP itu berfokus kepada kompetensi peserta didik, yakni meliputi pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Tetapi pada KTSP itu telah memberikan otonomi kepada sekolah untuk membuat kurikulum yang dimana sesuai dengan kompetensi peserta didiknya. Sedangkan pada kurikulum 2013 itu menekankan kepada saintifik dan penguatan karakter melalui pembelajaran aktif dan sehingga membuat siswa itu berpikir secara kritis. Sedangkan kurikulum Merdeka itu memiliki karakteristik yang fleksibel, yang berpusat pada siswa, menekankan profil pelajar Pancasila
pembelajarannya berbasis proyek, sedangkan kurikulum yang KBK, KTSP, kurikulum 2013 itu tidak memiliki proyek. Tapi pada kurikulum Merdeka ini, siswa dituntut untuk melakukan sebuah proyek, sehingga karakteristik tersebut mengarah kepada pembelajaran yang semakin berpusat kepada siswa. Bagaimana perbedaan komponen pada kurikulum KBK, KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka dalam mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran di sekolah? Nah, jadi perbedaan komponen kurikulum pada KBK, KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka sangat mempengaruhi pembelajaran di sekolah. Yang dimana pada KBK, komponen kurikulum berfokus pada pelaksanaan kompetensi siswa, sehingga pembelajaran itu menekankan pada keaktifan serta hasil belajar siswa. Sedangkan pada KTSP memberikan otonomi besar kepada sekolah untuk menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal serta kebutuhan siswa. Pada kurikulum 2013 menekankan kepada keseimbangan antara keterampilan, sikap, serta pengetahuan siswa, sehingga siswa akan berpikir secara kritis. Kurikulum Merdeka menghadirkan komponen yang lebih fleksibel seperti capaian pembelajaran. Pembelajaran itu berdasarkan kepada kebutuhan siswa dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasanya P5, sehingga pembelajaran itu menjadi lebih bermakna dan pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Mengapa penyimbangan bahan ajar itu sangat penting dalam proses pembelajaran dan bagaimana perannya bagi guru dan siswa? Nah, jadi pengembangan bahan ajar ini sangat penting karena kurikulum tidak berjalan efektif dengan tanpa didukung materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Bahan ajar di sini berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, kreatif, dan bermakna bagi siswa. Nah, bagi guru sendiri, bahan ajar ini membantu mengubah peranan yang sebelumnya hanya menyampaikan materi saja. Di sini bisa menjadi fasilitator sehingga siswa nantinya akan lebih aktif dan juga lebih kreatif. Nah, sementara bagi siswa sendiri, bahan ajar memungkinkan mereka untuk belajar secara mandiri karena panduannya telah disusun dalam kurikulum sehingga mereka bisa belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Bahan ajar dirancang dengan beberapa prinsip, yakninya ada prinsip relevansi, konsistensi, dan juga kecukupan. Juga membantu pembelajaran, menciptakan pembelajaran yang nantinya akan mudah dipahami oleh siswa. Dengan demikian, pengembangan bahan ajar menjadi sistem yang sangat penting dalam kurikulum sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran. Apa peran bahan ajar dan pemanfaatan sumber belajar dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna? Nah, jadi bahan ajar, sumber belajar memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Yang dimana bahan ajar sendiri berfungsi sebagai panduan utama bagi guru dan juga panduan utama bagi siswa dalam proses pembelajaran
karena disusun secara sistematis, sesuai dengan tujuan dan kompetensi yang ingin dicapai. Dengan demikian, bahan ajar yang baik, guru lebih mudah menyampaikan materi, sementara siswa dapat belajar secara mandiri dan terarah. Selain itu, pemanfaatan sumber belajar yang beragam seperti buku, media digital, lingkungan sekitar, dan teknologi dapat memperkaya pengalaman belajar siswa serta meningkatkan motivasi dan keaktifan mereka. Ketika bahan ajar didukung oleh sumber-sumber belajar yang tepat dan relevan, proses pembelajarannya tidak hanya menjadi lebih menarik, tetapi juga lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi itulah kenapa bahan ajar sangat bermanfaat bagi pembelajaran di sekolah. Mengapa analisis kebutuhan itu sangat penting dalam menyusun proses pembelajaran bagi peserta didik? Nah, analisis kebutuhan sangat penting dalam menyusun bahan ajar karena menjadi dasar agar materi yang disusun itu benar-benar sesuai dengan kondisi dan karakter peserta didik. Melalui analisis kebutuhan ini, guru dapat memahami kemampuan awal siswa, gaya belajar, serta kesulitan yang dihadapi siswa. Dengan begitu, bahan ajar tidak hanya mengikuti kurikulum, tetapi juga relevan dan mudah dipahami oleh siswanya. Jika bahan ajar disusun tanpa analisis kebutuhan, pembelajaran itu akan cenderung tidak maksimal dan tujuannya pembelajaran itu akan sulit tercapai. Sehingga analisis kebutuhan menjadi angka awal yang sangat menentukan kualitas bahan ajar dan keberhasilan pembelajaran di dalam kelas. Apa saja langkah penting yang harus diperhatikan guru dalam menyusun bahan ajar cetak agar efektif dan mudah dipahami oleh peserta didik? Nah, jadi langkah penting dalam menyusun bahan ajar cetak dimulai dengan menganalisis kurikulum dan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Setelah itu, guru perlu memahami karakteristik dan kebutuhan siswa agar materi yang disusun itu sesuai dengan kebutuhan siswa dan juga sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Dengan pengalaman belajar mereka itu dapat mempengaruhi kurikulum ini. Tahap berikutnya adalah menyusun materi secara sistematis menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Selain itu, materinya, tampilan bahannya, ajar juga perlu diperhatikan agar menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Misalnya dengan penggunaan gambar, ilustrasi yang relevan dengan materi pembelajaran. Terakhir, bahan ajar cetak harus dilengkapi dengan latihan dan evaluasi untuk mengetahui pemahaman siswa. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, bahan ajar cetak dapat digunakan secara efektif untuk menunjang proses pembelajaran di kelas. Yakninya akan menciptakan suasana kelas yang nyaman sehingga mendorong siswa lebih aktif nantinya. Jadi itulah pembahasan kita mengenai bahan ajar dan kurikulum. Semoga podcast ini bisa menambah wawasan, mendapatkan manfaat dan pembelajaran bagi kita semua dalam dunia pendidikan. Saya Rizka Dimulyani sebagai host. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.